Saya manggilnya kakak aja. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Iya Ya pun. pun. Salam olahraga. Jaya. Saya Alam Igornas. Solid. Solid. Siap. siap Ya, luar biasa. biasa. Terima kasih kakak-kakak semua. Oke, pada malam hari ini terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah menghadiri Zoom kita dalam rangka rapat bulanan, evaluasi pelaksanaan kegiatan, kemudian nanti ada refleksi, dan nanti mungkin ada pemaparan program-program Igornas tahun 2026 sampai dengan 2029. Berkenan di hati Bapak-Bapak dan minat Mohon mawaslu. maaf kakak yang Jadi, baru masuk supaya bisa unmute. Bagus, Mas Bagus. Di unmute, Mas Bagus. Pak Bagus Ya, yuk, di unmute. Oke, terima kasih. Baiklah, kita akan segera mulai acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu marilah kita buka acara pada malam hari ini untuk mendapatkan kelancaran dan kehikmatan dari acara pada malam hari ini. Marilah kita buka dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekaligus kita berdoa bersama untuk pertemuan pada malam hari ini, supaya pertemuan pada malam hari ini kita bermanfaat dan bisa apa yang menjadi program kita terlaksana dan diimplementasikan pada sekolah serta pada organisasi kita di Igornas Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung. Sejenak teman-teman, saya mohon untuk kita menundukkan kepala untuk berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu yang ada di forum ruang Zoom pada malam hari ini, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Igornas Provinsi Lampung pada Bapak Haidir Ali, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan para pengurus Igornas Provinsi Lampung, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan para ketua dan para pengurus Igornas Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung yang sempat hadir pada malam hari ini di ruangan Zoom virtual malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita semua dapat hadir bersama-sama dalam rangka Zoom meeting evaluasi sekaligus nanti refleksi, kemudian nanti juga penyampaian-penyampaian terkait dengan program-program kerja yang akan kita lakukan. Kedua kalinya salawat ma'assalam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Izin teman-teman, ya saya panggil teman-teman aja ya kita nggak usah terlalu formal-formal amat ya. Saya juga sebetulnya kalau dipanggil bapak itu kayaknya gimana gitu ya. Jadi biar lebih kekeluargaan, lebih lebih akrab lah bahasanya, lebih enak gitu kan.
kita mungkin lebih kecenderung kepada panggilan-panggilan persaudaraan, persahabatan, dan lain-lain ya. Jadi mungkin saya dengan kawan-kawan nggak pernah saya manggil Bapak. Dan saya memang prinsip saya dan tipe saya memang siapapun yang lawan bicara, kalau saya mau dia lebih tua dari saya, mau dia lebih muda dari saya manggil dengan tutur. Tergantung nanti dia suku apa. Nah, kalau Jawa saya panggil Mas, kalau dia Sunda saya panggil Kang atau AA. Kalau ya mungkin Sumatera mungkin Abang atau dengan kakak dan lain-lain ya. Jadi dan kalaupun lebih muda, kalau dia mungkin sudah terbiasa saya panggil Adindo ya Adindo. Jadi ini saya melakukan ini karena memang menurut hemat saya lebih mungkin lebih sopan ya, dan mungkin lebih dekat dan lebih pantas lah, artinya sebagai bentuk persaudaraan kekeluargaan. Nah, teman-teman sekalian, dari beberapa bulan yang lalu kita membentuk dan membuat serta kita sudah melakukan reorganisasi kepengurusan dari bulan Januari ya, mulai sudah dilakukan inventarisir lah bahasanya terkait dengan personil dan anggota Igornas yang akan didaulat atau yang akan diajak dan dimasukkan di dalam kepengurusan. Sampai hari ini alhamdulillah proses-proses itu telah berjalan. Kemudian ya kita meskipun dalam bentuk sederhana kita sudah dilantik ya kepengurusan Igornas periode 2025-2029 ya oleh Pak Kepala Dinas. Maka dari itu juga ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nah, dari kita membentuk kepengurusan sampai hari ini, kita juga sudah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan, yaitu mungkin di kabupaten kota sendiri kita sudah melakukan yang namanya O2SN tingkat kecamatan, O2SN tingkat kabupaten. Saya yakin dan percaya bahwa di masing-masing kabupaten Igornas menjadi peran, menjadi ujung tombak, menjadi eksekutor di dalam kegiatan O2SN ini. Harapan saya tentu kerjasama ini, pola-pola seperti ini harus selalu ditingkatkan, harus selalu terjalin dengan dinas-dinas kabupaten kota ataupun dengan OPD atau SKPD yang lainnya ya, sehingga nanti nama Igornas di kabupaten kota, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya ya bisa dikenal dan bisa lebih booming, sehingga nanti ketika ada kegiatan-kegiatan kita bisa dilibatkan oleh OPD yang ada di kabupaten kota masing-masing. Nah, kemudian setelah O2SN ada Igornas Lapungpan ya. Kemudian ada O2SN provinsi. Nah, teman-teman semuanya dari kegiatan-kegiatan ini ada sedikit evaluasi yang mungkin akan kita lakukan ya. Yang pertama mungkin terkait dengan Igornas Lapungpan ya. Kegiatan ini sudah dilakukan dan kita nggak usah mencari kambing hitam, harus menyalahkan panitia, harus menyalahkan peserta, harus menyalahkan ketua, harus menyalahkan siapa-siapa. Ini adalah kesalahan kita bersama-sama, ini adalah kesalahan kita semua. Namun tentu dalam hal ini saya ingin mereferensi, ingin
mengevaluasi bahwa kegiatan ini sudah berjalan baik, ya, sudah berjalan dengan bagus, ya. Namun ada beberapa cabur, ya, yang memang masih ada kendala-kendala, masih ada persoalan-persoalan. Dalam hal ini tentu saya berharap nanti masukan-masukan dari kawan-kawan semua terkait dengan bagaimana kegiatan Igornas Lampung Pen ke depan ini bisa berjalan dengan baik, bisa kita teruskan dan bisa kita sinergikan kembali, ya. Tentu dengan mengevaluasi kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan dan kekurangan-kekurangan yang ada, ya. Beranjak dari mulai dari pertama di Waikanan, kemudian kedua kemarin di Kota Bumi, ya, dan nanti mungkin teman-teman juga nanti bisa memberikan atensi, kira-kira kalau memang artinya kita sepakat untuk Igornas Lampung Pan yang ketiga mau dilaksanakan di mana. Nah, ini harapan saya. Nah, pada dasarnya evaluasi yang saya lihat, ya, terkait dengan kegiatan ini hanya persoalannya ada di peserta. Nah, rupanya regulasi yang diterapkan, yang dipakai oleh panitia kemarin masih belum terlalu ketat, belum terlalu mantap bahasanya gitu, ya. Meskipun sudah ada pressingnya, sedikit pressingnya, ya, tetapi ya kita masih kewalahan juga dan masih ada kekurangan-kekurangan. Nah, maka harapannya mari kita sama-sama artinya melihat kegiatan ini mungkin polanya seperti apa biar betul-betul yang mengikuti kegiatan daripada Igornas Lampung Pen itu murni pure adalah para guru-guru olahraga, ya, yang mungkin banyak memang kategori, ya, guru olahraga itu. Ada guru olahraga yang memang dia memang backgroundnya betul-betul PJOK, ya. Ada guru-guru banyak, bukan ada, bahkan banyak, bahkan guru-guru PJOK kita ini tamatan SMA, tamatan mungkin PGSD, tamatan mungkin mapel-mapel yang lain, tetapi karena kekurangan guru di sekolah-sekolahnya, ada juga yang di SK-kan menjadi guru olahraga. Nah, ini harus menjadi pertimbangan kita semua. Hari ini harus menjadi renungan kita semua. Kira-kira pola atau orang-orang seperti ini, anggota-anggota yang seperti itu, kira-kira dibolehkan atau tidak? Kira-kira masuk akal atau tidak? Kira-kira diterima atau tidak? Nah, ini harus menjadi pembahasan dan evaluasi kita bersama. Ya, pada intinya saya tidak berharap artinya ke depan ini masih ada persoalan-persoalan, masih ada gonjang-ganjing terkait dengan wah ini bukan guru olahraga, oh ini nah ini, ya. Nah, jadi sekali lagi mari kita sama-sama menelaah, ya, kegiatan ini. Bila perlu kalau saya mungkin dengan Dapodik, ya, dengan Dapodik. Nah, sebetulnya nggak terlalu susah sebetulnya dengan Dapodik itu. Ya, sebulan atau 2 bulan sebelumnya suruh yang bersangkutan memang print out Dapodiknya, kirimkan atau mungkin kumpulkan atau bawa nanti ketika berangkat, atau mungkin bisa melalui Google Form atau mungkin yang lainnya Drive atau apa gitu, ya. Nanti dijadikan satu, nanti akan dibahas, akan dikoreksi oleh panitia. Jadi sebetulnya tidak terlalu sulit, ya. Mungkin kalau sudah pakai Dapodik mungkin kecil kemungkinan untuk kita hal-hal
yang mungkin bahasanya tidak sportif ya. Jadi ini evaluasi saya terkait dengan Igornas Lampung ini. Saya berharap ini betul-betul kita tidak menjadi gejolak lagi, tidak menjadi permasalahan lagi ya ke depan eh, untuk kebaikan kita semua. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, hal-hal lain ya, evaluasi juga di O2SN provinsi, ya alhamdulillah sudah berjalan baik meskipun memang ya kita tidak sepenuhnya didaulat menjadi penyelenggara ya, karena memang ada beberapa komponen yang ada di dalam ya, ada dinas pendidikan, kemudian ada BGTK, ada BPMP, kemudian ada MKKS dan K3S. Jadi tidak pure, tidak murni Igornas yang menjadi ujung tombak, sehingga teman-teman sekalian mohon maaf ya, ketika membentuk kepanitiaan masih banyak kawan-kawan yang belum terakomodir karena memang ya kapasitas jumlah daripada kepanitiaan sangat terbatas, apalagi dibagi dengan 4 sampai 5 instansi yang ada di dalamnya. Jadi sangat-sangat terbatas sekali. Ya mudah-mudahan harapannya ke depan ya ini menjadi apa namanya masukan buat kita semua ya, supaya nanti ya kita bergantian untuk menjadi panitiaan ya. Nah, itu ya catatan-catatan lain mungkin yang terkait dengan ini sudah bagus ya. Bahkan nantinya kita sudah di eh, cap atau mungkin sudah di ada statement dari beberapa instansi ya, alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Hanya saja memang kita ada kejelekan-kejelekan, tetapi kejelekan itu bukan datang dari kita tetapi dari cabur ya. Nah, itu nggak usah kita terlalu ambil pusing karena itu mungkin bukan mutlak daripada kesalahan kita ya, tetapi dari kesalahan orang lain. Nah, ini teman-teman sekalian ya, nanti silakan nanti masukan-masukan dari teman-teman juga yang terkait dengan O2SN ini juga. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, terkait dengan program kerja. Saya berharap sebetul ya, berharap sekali bahwa kepengurusan Igornas yang ke depan ini kita memang punya program kerja. Paling tidak ya dari satu bidang itu ada satu atau dua program kerja yang memang real dan merasional, masuk akal, bisa kita lakukan ya. Ya, kalau memang menggunakan biayanya mungkin tidak terlalu banyak ya. Kalaupun tidak menggunakan biaya, nanti kegiatannya seperti apa, atau mungkin melalui Zoom meeting, atau mungkin seperti apa ya, paling ya berkaitan dengan dunia pendidikan ya, atau mungkin terkait dengan kurikulum, atau mungkin dengan apa gitu kan. Kemudian terkait dengan ya kecaboran, kalau memang ada yang ingin mengisi apa namanya switching klinik atau mungkin kepelatihan dan lain-lain. Nah, ini harapan saya dengan teman-teman para pengurus ya. Nah, di samping itu juga program-program ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya sangat berharap sekali teman-teman yang memang punya kompetensi ya, yang memang punya kualifikasi kecaboran, saya berharap sekali kita bisa join, kita bisa melakukan kegiatan ya yang sifatnya yang mungkin diprakarsai oleh Igornas. Misal kayak misalkan Mas Asa dengan mungkin dengan Ulki, dengan Mas Johan. Mereka punya kualifikasi kompetensi renang. Ya, kenapa tidak kita ngadakan kepelatihan renang, atau mungkin apa coaching klinik terkait dengan renang, atau mungkin apa dengan renang ya. Bahkan mungkin memungkinkan nggak kita membuat kompetisi renang gitu atas nama Igornas. Nah, ini harus kita pelajari dan harus kita pahami supaya artinya ya kegiatan-kegiatan kita betul-betul bisa kita akselerasikan, bisa kita buktikan ya dengan kawan-kawan, dengan masyarakat pada umumnya yang ada di Provinsi Lampung, sehingga Igornas ya sama-sama kita untuk artinya
menyuarakan. Nah, yakin dan percaya bahwa ya kalau ini terjadi bukan saya, bukan nama saya yang melambung atau bukan nama saya yang meroket, tapi kita semua. Dan saya tidak mau dan saya bukan tipe manusia yang pengen selalu di atas atau selalu dipuji, selalu dihormat. Saya tidak, ya. Dan mungkin yang sangat kental dan sangat akrab dengan saya, ya, paham ya bagaimana karakter saya. Saya tidak pernah artinya eh, memposisikan diri supaya saya menjadi bagus gitu kan. Nah, saya tidak artinya kalaupun kita bagus bersama-sama ya gitu Kak ya. Jadi itu teman-teman yang lain saya berharap sekali ini bisa terlaksana. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, ini adalah rapat bulanan sekaligus juga ya, karena kita sudah beberapa bulan ini sudah terbentuk ya, dan saya belum pernah mengadakan rapat bulanan dan belum pernah mengadakan pembahasan itu, dan saya sampaikan bahwa rapat ini saya akan sampaikan program-program atau kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan sedang dilakukan dan yang akan dilakukan. Saya sampaikan tadi kegiatan yang sudah kita lakukan tadi sudah ada OSN provinsi, ada OSN kabupaten kota, dan ada Igornas Lampung Fine dan lain-lain. Kemudian yang sedang kawan-kawan sekalian kita sedang menggarap terkait dengan O2SN untuk tingkat nasional, ya. Mas Johan dan kawan-kawan ya artinya sedang memverifikasi data dan dari kabupaten kota yang kemarin lolos juara 1 di tingkat provinsi untuk mewakili Provinsi Lampung di tingkat nasional. Kemudian ya kemarin juga saya mengutus mendaulat ya Mas Hendra selaku Sekum, kemudian ada Ketua 7 ya Kang Rudini ya untuk melakukan langkah-langkah untuk kemaslahatan Igornas ke depan. Ya yakin mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman semuanya ya mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk kita semua, bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk Mas Hendra, bukan hanya untuk Mas Johan dan Mbak Indam, tetapi untuk kita semua. Igornas Lampung ya. Ini yang harus kita catat dan harus kita renungkan bersama, bukan untuk seseorang ya. Nah, mudah-mudahan atas perjuangan kawan-kawan ya, baik itu mungkin terkait dengan hibah, kemudian mungkin base camp atau sekretariat dan lain-lain ya. Insya Allah artinya mudah-mudahan kita juga bisa kita perjuangkan. Kemudian yang sedang juga kita perjuangkan adalah terkait dengan pembuatan NPWP atas nama Igornas Provinsi dan juga rekening provinsi. Bagi nanti mohon artinya persyaratan sesegera mungkin, kalau memang sudah fix saya siap meluncur ya. Kapanpun kalau memang artinya persyaratan sudah lengkap, saya siap untuk berangkat ke Lampung atau kemana ya. Nah, Iya, Pak. jadi kemudian yang akan datang. Nah, ini mohon artinya sekali lagi kegiatan program-program yang akan datang saya sampaikan tadi, program-program yang akan dibuat oleh masing-masing bidang. Kemudian tadi saya sampaikan juga teman-teman yang memang punya kompetensi dan kualifikasi. Saya mohon ya, saya mohon dengan sangat mari ayo kita menebar kebaikan, menebar benih-benih artinya kemaslahatan untuk para guru-guru PJOK khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Ya. Jadi mohon dengan sangat kepada teman-teman, ayo kita tunjukkan karya baktinya untuk masyarakat atau guru-guru PJOK Lampung. Ya, jangan sampai paradigma guru PJOK ini muncul. Ya, guru PJOK itu hanya bisa dengan otot tapi tidak dengan otak. Ini paradigma yang seperti ini harus kita buang, harus kita tepis ya. Jadi dengan cara apa? Dengan cara yaitu tadi kita memang harus berbagi ya, jangan pelit-pelit ilmu ya. Jangan
sungkan-sungkan. Ya, kalau memang punya ide, kalau memang punya masukan atau pengen ada kegiatan, ayo silakan konsultasikan. Saya siap dukung kok. Siap. Kapanpun dan dimanapun apapun bentuknya. Sepanjang itu memang untuk kemaslahatan kita semua guru dan PJOK. Apalagi mungkin masyarakat Lampung. Ya, oke, ayo kita sama-sama. Kita carikan solusinya seperti apa. Kalau memang perlu dana, nanti kita bagaimana cara pendanaannya. Kalau memang artinya dengan cara-cara lain, ya ayo. Ya. Artinya ya bagaimana memuncul kegiatan, bagaimana memuncul program kalau kita sendiri tidak mengutarakan, tidak menyampaikan, tidak memunculkan daripada program tersebut. Jadi mungkin itu saja, mungkin teman-teman sekalian terkait dengan apa yang menjadi topik atau menjadi keinginan dan menjadi apa namanya permasalahan kita pada malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf mungkin terlalu panjang, terlalu lebar apa yang saya sampaikan, tapi mungkin inilah kesempatan saya untuk menyampaikan hal-hal ini. Terakhir teman-teman sekalian, saya mohon dengan sangat kepada kita semua, ya ayo jangan kita terlalu cuek, kita jangan terlalu acuh tak acuh ya. Artinya apa? Ya kalau memang ada kegiatan seperti ini Zoom, ayo kita bareng-bareng masuk ya. Saya mohon maaf teman-teman sekalian, organisasi itu beda buat teman-teman sekalian ya. Jadi jangan sampai kita menyamaratakan lah bahasanya gitu ya, menyamaratakan saya ini kepala sekolah loh, saya ini pengawas loh, saya ini Haider Ali ini loh, baru anak kemarin merintah saya. Ya, ketika di organisasi kita harus kita yakin dan kita harus kita apa namanya ya junjung tinggi ini organisasi. Ketika kita di lingkungan satuan kerja, ya kita harus sebagai kepala sekolah. Jangan kita campur adukkan mentang-mentang ya kita ini punya jabatan di sini terus di organisasi ya ini ya enggak fair ya. Ya saya jujur saya mengatakan kalau masih ada yang beranggapan seperti itu ya belum matang organisasinya. Ya. Jadi itu teman-teman sekalian sekali lagi, ayo kita bareng-bareng, ayo kita sama-sama. Kalau memang artinya mau maju, kita maju bareng-bareng. Kalau mau baik, kita baik bareng-bareng. Ya gitu juga sebaliknya. Kalau memang mau jelek, ya jelek ke bareng-bareng. Ya. Jadi itu mungkin terakhir yang saya sampaikan. Demikian, mohon maaf kalaupun ada kata-kata bahasa yang mungkin kurang berkenan di hati kawan-kawan semuanya. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan seseorang atau orang lain, tetapi memang inilah dinamika yang ada di organisasi ya. Karena organisasi itu mungkin tidak lebih dari partai politik sebetulnya. Partai politik kecil organisasi itu ya teman-teman sekalian. Jadi kalau kita tidak mengkait-kaitkan dengan politik, susah juga kita akan berkembang. Jadi itu teman-teman sekalian, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Igornas Provinsi Lampung yang telah menyampaikan sambutan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Untuk acara berikutnya yaitu evaluasi refleksi. Di sini teman-teman semua saya harapkan untuk setiap kabupaten kota ataupun yang hadir dalam ruangan Zoom ini bisa menyampaikan refleksi, evaluasi tentang yang pertama yaitu kegiatan ILF ya, jadi Igornas Lampung Funds, yang kedua kemarin di Kota Bumi. Kemudian menyampaikan evaluasi tentang kegiatan O2SN provinsi. Yang mungkin nanti di sini utarakan evaluasi tentang dua kegiatan yang sudah kita laksanakan. Kemudian untuk refleksinya bersifat feedback konstruksi. Jadi artinya umpan balik yang sifatnya yaitu membangun. Karena di sini sejatinya refleksi itu adalah untuk
mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, kemudian kita memberikan harapan-harapan untuk kedepannya supaya kegiatan itu yang baik diperbaiki lagi, kemudian yang kurang baik akan kita koreksi dan kita benahi untuk dilaksanakan di kegiatan yang ke depan. Oke, udah raise hand, Kak Hendra mungkin bisa mengawali refleksi dan evaluasi untuk kegiatan kita, dua kegiatan kita yang sudah kita laksanakan. Monggo, Kak Hendra. Oke, terima kasih Bu. Saya bukan refleksi Bu, saya minta usulan nih Bu. Bu, kalau bisa saya minta tolong langsung tampilkan ini Bu, apa namanya yang program kerja Ibu. Nah, di situ di program kerja yang slide kedua, minta tolong tulis hasil refleksi kita juga Ibu ya. Itu kan online Bu, jadi semua orang bisa ngaksesnya Ibu. Apa namanya slide yang kemarin tadi dikirim ya? Coba Ibu tampilkan Oke, dulu baik. PPT ininya, apa Iya, namanya? oke. Oke, eh oke, oke, oke. Share screen-nya tuh. Oke. Izin untuk berbagi apa namanya? Tadi sudah ya, dikirim oleh Kak Hendra itu program. Sudah tampil Kak Hendra? Belum. Belum. Sabar. Masih muter, Masih masih loading. muter. Masih loading. Jadi langsung ditulis. Nah, udah. Nah, Ya. ya itu. Taruhkan di paling bawah, Ibu. Yang paling bawah ya? Oh. Oke. Hasil evaluasi dan refleksi. Enggak ada ya, Pak? Coba scroll ke bawah. Yang kanan, Bu. Ini udah paling bawah nih. Yang kanan, yang kanan, yang kanan. Ini kan scroll yang ini apa namanya menunya, Ibu. Scroll lagi yang itu Ya, ada sebentar. garis itu, Wah. ada penggaris atas. Ya, Login, sebentar. login, tulisan login. Ya. Nah, login. Nah, di bawahnya itu ada paling pojok kanan. Paling pojok Sebentar. kanan itu atau kiri ibunya. Tarik ke bawah. Aku mau lagi yang Ini program, Pak. Ya, maksud saya kalau nggak Ini. buat aja tab baru, Bu. Tab baru, tab dokumen, Bu. Ikuti mau ribut. Klik aja tab dokumen, Bu. Berarisanto. Tanda tambah itu, Bu. Oh, Yasin nggak ngomong. Sabar. Nah, ya udah, sip. Aku mau tanya MBG motoran. Nah, boleh di situ. Nanti kan online itu kan bisa semua orang bisa membacanya, Bu. Oke, ya. Jadi ini kan untuk ILF nih, ya Bu ya. Nah, jadi Ya. biar nanti untuk ini untuk pembahasan kegiatan ILF 3 selanjutnya. Katanya mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf, baru Ini untuk bergabung. refleksi apa kegiatan selanjutnya, Kak Hendra? Untuk refleksi. ELP 2 berarti ya. Oke. Oke, ya wis, itu aja Bu. Monggo dilanjut. Izin masuk, Mas Hendra. Nggih, Pak. Siapa? Oke, teman-teman semua. Jadi untuk refleksinya tidak diutarakan tetapi hanya ditulis Kak Hendra, gitu. Nanti misalnya ada saran final nih, saran final. Ya tahu saran final misalnya, oh yuk kita sebaiknya untuk kegiatan ILF 3 yang seperti ini gitu kan. Baru ini kan final, baru ditulis. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan ILF selanjutnya. Iya, jadi harapannya Oke, ya. siap Ibu. Oke. Jadi untuk maksud saya gini ya, untuk teknisnya ini apa masing-masing orang atau teman-teman semua yang ada di ruang Zoom ini silakan nanti raise hand saja, kemudian membuat refleksi kegiatan dua kegiatan kemarin yang sudah kita lakukan.
Kemudian kita tuliskan semua nanti apa isinya yang terpenting. Kemudian nanti kita tindak lanjuti. Artinya kalau memang ada usulan-usulan yang baik, nanti akan kita tindak lanjuti untuk di kegiatan yang selanjutnya. Seperti itu, Kak. Monggo teman-teman semua yang memang sudah siap bisa raise hand untuk memberikan utarakan tentang refleksi dan evaluasi di kedua kegiatan kemarin. Monggo teman-teman. Izin Lampung Utara melaporkan dulu. Iya, silakan Kak Romli. Lanjut, Terdengar Pak suara saya ya? Ketua. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sejahtera buat kita semua, tapi pun Ya pun. Ya pun. yang kami hormati Ketua Umum Pengprov Igornas Provinsi Lampung, jajaran. Yang kami hormati Pak Ibu, teman-teman ketua atau wakil Igornas Kabupaten 15 Kabupaten Kota. Bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita bisa hadir dalam Zoom meeting kegiatan rakor pertama untuk kepengurusan Pengprov Igornas Provinsi Lampung yang alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan dan kemudahan semuanya. Izin melaporkan untuk kegiatan ILF 2 di Kota Bumi Lampung Utara yang kemarin kita alhamdulillah secara umum sudah terselenggara dengan baik. Walaupun ada kekurangan di sana sini, kita bisa evaluasi untuk perbaikan kegiatan ke depan. Yang pertama sekali kami atas nama pimpinan daerah Kabupaten Lampung Utara dan teman-teman Igornas Kabupaten Lampung Utara mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, kemudian permohonan maaf yang tak terhingga juga atas mungkin penerimaan, kemudian jamuan dan sebagainya yang masih banyak kekurangan di sana sini, tempat dan kegiatan yang sudah kita lakukan. Kegiatan kemarin memang sangat luar biasa di luar ekspektasi kami. Bahwasanya hal-hal yang terkait penyelenggaraan baik panitiaan dan peserta ini sudah kita rencanakan jauh-jauh hari. Bahkan kemarin yang bersifat administrasi baik persyaratan peserta, kemudian persyaratan dan sebagainya ini sudah kita persiapkan jauh-jauh hari. Tetapi dalam perjalanan memang banyak kekurangan. Hilang suaranya Pak. Poin-poinnya adalah pertama di juknis dan persyaratan peserta. Ngopi Jauh-jauh paling itu hari Mas. minta kepada Ke bawah angin ini Pak Romli. kontingen. Ini dari teman-teman perwakilan dari ketua dari kabupaten kota setelah kita Zoom meeting waktu itu kemudian ditambah dengan PM bahkan sampai nggak sekali, 2 kali, 3 kali memberikan informasi di Pengprov maupun di grup lainnya terkait administrasi peserta sebagai peserta ILF. Tapi di hari H di luar dugaan seperti itu.
Sehingga inilah perbaikan-perbaikan yang harus kita perbaiki ke depan sebagai penyelenggara. Harapannya tidak terjadi lagi seperti di tempat kami. Seperti itu. Terutama persyaratan peserta yang harus memang kita sepakati bersama. Karena memang yang membuat perdebatan kemarin validasi, ya, kualifikasi bahwa guru yang dinamakan guru PJOK itu kualifikasinya apa, seperti itu. Sehingga kemarin ada perdebatan baik di tim voli putri maupun di bulu tangkis. Nah, itu yang menjadi pointernya. Sehingga kasihan teman-teman penyelenggara nantinya. Kemudian waktu itu sudah banyak terbuang sia-sia, sehingga kemarin tim putra yang akhirnya harusnya sore sudah selesai, akhirnya malam hari 8:30 baru selesai. Terbentur juga karena cuaca hujan. Sebenarnya kalau kemarin tidak hujan, di tim putra itu sebenarnya sudah bisa selesai, kemudian finalnya di GOR, seperti itu. Harapan kami kemarin settingnya adalah final di bola voli putra dan putri itu di GOR. Karena terguyur hujan dan tim putri kemarin memang alot perdebatannya sehingga waktu terbuang sia-sia. Nah, harapannya ke depan benar-benar kita sepakati kualifikasi untuk peserta itu memang betul-betul valid seperti itu. Sehingga bisa tahu membedakan yang guru PJOK yang benar sama yang guru PJOK gado-gado itu bisa dibedakan lebih awal seperti itu. Yang kedua, maaf ini Pak baru daftar. Nah, ini jangan sampai terjadi ke depan, kasihan penyelenggara. Penyelenggara kasihan. Membuat skema dan sebagainya terbentur. Itu pun masih ada antisipasi kita di tanggal 6 satu minggu. Mas Romli, izin coba diulang lagi tadi kurang jelas karena terputus suaranya. Ya. Yang terakhir ini tadi, izin dengar siapa tadi? Pak Johan, Lampung Tengah. Pendaftaran itu urung ngopi tenan iki koyo ya. Di pendaftaran masih terdengar suaranya? Ya, lanjut. Oh iya, udah. Lanjut. Masih terdengar? Ya. Aman. Untuk pendaftaran peserta jangan sampai di deadline terakhir baru daftar. Karena di deadline terakhir kemarin itu 31. Akhirnya pada saat mau technical meeting baru daftar. Nah, itu jangan sampai terjadi lagi buat teman-teman yang lain. Kedua, print out. Nah, tadi menyinggung masalah print out data peserta itu, saya jauh-jauh hari memberikan informasi untuk data peserta itu di print out, dimasukkan dalam map Snell Hector. Sehingga begitu sebelum main, panitia sudah cross check lewat itu. Itu untuk mempermudah sebenarnya. Tapi ternyata sampai hari H tidak ada satupun yang mencetak itu. Bahkan panitia ngecek satu-satu HP untuk ngelihat dapodik lah segala macam lah itu. Sehingga itulah yang membuat terbuang waktu sia-sia. Nah, ke depan insya Allah jangan sampai terjadi lagi, sedini mungkin cetak ID card, kemudian lain-lain sehingga untuk mempermudah panitia di lapangan untuk cross check validitas peserta. Itu saja mungkin yang bisa kami laporkan, yang alhamdulillah memang secara umum kemarin sukses berat kegiatan kita. Kalau kekurangan sana sini ya itu maklum.
Ya, pasti terjadi seperti itu. Dan itu sudah saya antisipasi dari awal sebenarnya. Pasti kejadiannya seperti itu. Dan terjadi betul seperti itu. Sehingga yang tadinya saya nonton di voli putri itu mau nyantai, ternyata saya dibikin shock di situ. Yang akhirnya mau makan siang aja udah nggak ketelan lagi seperti itu. Sehingga ke depan jangan sampai terjadi lagi buat teman-teman, sesegera mungkin kalau memang bisa didaftarkan, daftarkan dulu. Masalah biaya pendaftaran nanti belakangan bisa, yang penting didaftarkan aja dulu. Kemudian administrasi berkas pemain itu di print out seperti itu. Mau ID card, mau KTA terserah seperti itu. Sehingga untuk mempermudah panitia di lapangan. Karena yang di lapangan itu yang kasihan, yaitu tadi terjadinya. Saya sudah antisipasi itu sebelumnya, memang pasti terjadi, ternyata terjadi. Itu saja mungkin Bapak Ibu, sekali lagi ucapan terima kasih yang tak terhingga. 15 kabupaten sudah hadir di Kota Bumi, dan insya Allah ke depan kalau memang di Lampung Barat, insya Allah 15 kabupaten hadir di Lampung Barat, kalau di Tulang Bawang 15 kabupaten hadir di Tulang Bawang Barat, seperti itu. Harapannya 5 tangkai atau berapa tangkai yang diselenggarakan ya kita partisipasi ikut semua lah seperti itu untuk meramaikan. Itu saja kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh. Terima kasih ke Kak Romli sudah menyampaikan ya evaluasi yang terjadi di kegiatan ILF kedua Kota Bumi. Dan untuk teman-teman semua, selain teman-teman bisa mengutarakan di ruang Zoom ini, teman-teman juga bisa langsung menuliskan di Google Online yang sudah kami sediakan. Di situ sudah saya tuliskan tadi dari Kak Romli itu tentang pelaksanaan ILF. Pada teman-teman semua, silakan boleh raise hand untuk menyampaikan refleksi dan evaluasi tentang kegiatan ILF 2 dan O2SN Provinsi. Silakan teman-teman. Silakan. Boleh raise hand ataupun langsung saja di unmute untuk mikrofonnya. Monggo teman-teman dari Lampung, ya silahkan Kak Dede Sanggra. Kak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah Yang saya lemuai hormati loh. Kandoku tercinta dan teman-temanku sekalian. Jadi kemarin saya tidak bisa ikut hadir karena pas berbarengan dengan kegiatan family gathering di sekolah. Artinya saya izin kemarin. Jadi secara ini saya tidak bisa mengontrol atau melihat secara langsung ya. Tapi bahwa konsep kita ini kan fun. Jadi konsep fun ini ya hanya bergembira gitu loh. Jadi nanti konsepnya untuk tahun depan bisa dirubah ini Bang Ketua ya. Kita rubah bahwa kita nggak permainan lagi. Iya, kita misalkan tarik tambang, ya kan? Lomba kelereng, nggak apa-apa kita fun, yang penting kumpul. Artinya dari ini kan kita mengutip konsep solid seperti itu. Kita bisa adakan di pantai atau kalau besok tuan rumahnya di Lampung Barat ya udah kita nginep malamnya karaokean apa-apa bareng-bareng. Nanti utusan dari Lampung Barat nyanyi nih ada nanti kita iya kita ini kan konsepnya happy nanti fun tapi jangan lewat daripada koridor etika secara baik secara akhlak maupun moral seperti itu. Konsep-konsep pendidikan ini tetap ada itu yang pertama. Semakin kita membuat konsep itu prestasi, ini kan arahnya ke arah prestasi, akhirnya turun yang mudah. Jadi yang separuh kayak kita ini separuh ini, waduh mau jadi pemain tanggung, mau nonton malu kan, akhirnya terbebani kan seperti itu.
Jadi nanti tahun depan bisa konsepnya, iya, konsepnya bukan bukan prestasi lagi seperti itu. Kita fun, itu benar fun. Jadi kita nikmatilah. Anggap aja ini setahun sekali kita kumpul bareng, hiburan, kan seperti itu. Besok karaoke, ya nggak apa-apa guru olahraga, kita ini karaoke kan gitu. Kesehatan jasmani, kita bisa joget, kan olahraga, kan seperti itu. Artinya joget kan terbatas, tetap nilai-nilai moralnya terjaga seperti itu. Itu saja saran dari saya, karena kita kembali lagi bahwa konsep kita fun, jadi regulasi kita buat fun bener. Jangan sampai kita nanti ada bahasa bahwa fun ini ajang silaturahmi, tapi insinya nanti kita bentuk-bentukan prestasi seperti itu. Kalau prestasi lain bisa kita bareng karena ruang kita ini bukan prestasi lagi, tapi seperti judulnya bahwa kita ini fun seperti itu. Itu saja. Nanti kita sambung diskusi. Ini hanya untuk evaluasi kita bersama ya. Mungkin kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kak Dede ya atas harapan dan mungkin solusi ya untuk kita ke depannya. Di LF itu kita artinya tidak kompetisi dari bidang prestasi olahraga, tetapi kita di sini lebih ke fun. Ke fun artinya bisa dibuatkan acara-acara games yang secara berkelompok antar kabupaten seperti itu ya mungkin ya Kak ya. Jadi artinya kita buat game yang per kelompok nih antara tetap kita buatkan artinya per kabupaten untuk kita silaturahmi banyak ke hal-hal fun. Mungkin nanti kita bisa tindak lanjuti untuk IMF ke depannya. Itu saja Kak. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain silahkan bisa mengutarakan refleksi dan evaluasinya. Di sini kita memang di ajang refleksi ya, itu tidak ada yang artinya salah, tidak ada yang artinya semua benar. Jadi kita semua benar, tidak ada yang salah, dan tidak ada pula yang artinya tidak ya. Jadi semua bisa kita lakukan. Jadi di refleksi ini kita sifatnya membangun, memperbaiki yang sudah kita lakukan menjadi lebih baik lagi. Silakan kakak-kakak yang lain, teman-teman yang lain. Bisa juga menulis di Google Online untuk teman-teman ya yang memang belum sempat untuk mengutarakan. Ya. Kak Tri. Kak Tri. Atau yang lain, Kak Furkon, Kak Bagus. Aman, Lampung Utara udah Pak Romli tadi. Izin Bu. Ada unek-unek. Kak Hendra Izin, Bu. atau Kak Johan dari Lampung Tengah. Itu ada Mas Burkon itu mau ngomong. Ya. Oke, Kak Furkon silakan. Ya. Menurut hanya menambahkan aja dari tadi Pak Dede. Jadi emang kita kan konsep kita tuh kan fun. Yang kemarin saya lihat, saya perhatikan tuh memang jadi Egonas fun-nya itu kalau saya sih berpikir namanya Egonas Lampung Fun. Berarti kan kita senang-senang. Kalau konsepnya yang seperti kemarin yang kita adakan di Lampung Utara itu kan konsepnya kompetisi. Mungkin kita bisa lah buat lagi suatu event yang seperti itu, tapi namanya bukan fun, tapi misalkan Egonas Lampung Fest. Jadi pestanya Egornas Lampung. Jadi dia kompetisi di situ. Pesertanya bagaimana? Pesertanya bisa dari guru olahraga atau dari guru-guru yang lain misalkan untuk meminimalisir kejadian-kejadian misalkan oh itu guru olahraga bukan, oh itu memang dari PJOK bukan. Jadi karena konsep kita tuh Egornas Lampung Fest, jadi pesta Egornas, jadi memang konsepnya memang untuk guru gitu, guru-guru yang ada di Provinsi Lampung. Nah, untuk yang kegiatan Egornas Fun itu memang ya memang benar-benar misalkan untuk kita hanya guru-guru dari guru PJOK. Jadi kegiatan-kegiatan itu yang fun. Misalkan saya pengennya sih
ngadakan Igornas Fun itu ya seperti kegiatan olahraga tradisional, misalkan kayak saya sebagai guru olahraga SD nih ada kasti kan, kayaknya sih seru kalau kita nih main kasti. Jadi ada permainan kasti atau nanti ada lomba bakia atau bagaimana. Jadi emang bener-bener fun. Jadi kompetisi tetap 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 kita melakukan kompetisi, tapi di situ kita fun karena apa? Saya rasa di situ nggak ada yang oh dia bisa jago main, kalau kita yang selama ini kan bisa bisa dia jago main bola, oh dia bisa jago main volley. Kalau kita kayak main kasti, kemudian kita kayak lomba tradisional kayak bakia itu kan kayaknya sih merata, apalagi kalau kegiatan itu misalkan eh, usia umur umur untuk kegiatan untuk lomba kasti usia U40 ke atas. Langsung kalau untuk bakia karena itu mungkin fisiknya lebih ini boleh di bawah di bawah 40. Jadi emang bener-bener konsepnya fun gitu. Tapi kita juga bisa ngadakan lagi namanya Igornas Lampung Fest yang memang benar-benar kita kompetisi di situ bentuknya. Seperti jadi kalau saya sih idenya pinginnya seperti itu. Jadi kita punya dua kegiatan namanya Igornas Lampung Fun dan Igornas Fest yang memang benar-benar itu ada kompetisi di dalam kegiatan itu. Itu aja. Terima kasih, Bu. Terima kasih Kak Furkon, luar biasa masukannya ya Kak ya. Ya, jadi kita nanti kita tampung ya Kak ya untuk kegiatan-kegiatan di Igornas Fun selanjutnya. Kita lebih lagi ke tradisional, artinya yang semua bisa kita lakukan dengan kategori usia. Iya, lucu juga ya, Kendra ya. Jadi nanti yang U50 gitu kan ya. Guru Egrang lah Bu, olahraga yang egrang mendekati seru pensiun. egrang. Kita kumpulkan ya, yang mendekati pensiun kita kumpulkan suruh main gobak sodor atau main kasti. Ya lebih seru, mungkin funnya kena dapat gitu ya Kak ya. Nah, tetapi juga nanti kita mungkin ada kompetisi-kompetisi yang memang mengarah ke prestasi ya, artinya yang memang tidak banyak, artinya apa ya, resiko untuk eh, saling-saling tidak sepakat lah seperti itu. Jadi artinya kita ke kompetisi dan kemudian ada juga dari apa yang fans ya, jadi untuk olahraga tradisional. Ya, teman-teman yang lain, monggo kalau ada lagi yang akan mengutarakan refleksi dan evaluasi di kedua kegiatan ILF dan O2SN Provinsi. Monggo, kakak-kakak. Ya, Mbak Inang, yes. ada sedikit usulan aja sih, Iya, atau apa silakan. saran aja yang menambahkan dari Mas Furkon tadi. Ya, Kak Ulki. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya gara-gara Mas Furkon jadi inget nih, kita itu kan Korpri itu kan ada acara nasional tuh. Iya kan? Dan setiap tahunnya itu kan ada. Dan kayaknya kita tahun ini apa tahun depan ya jadi tuan rumah. 2027 tahun ini. Kita kan jadi tuan rumah tuh. Dan selama ini kan itu kan dipilihnya itu kan ya saya nggak tahu ya dipilihnya seperti apa. Tapi Bang itu kita bisa kerjasama dengan Korpri yang hubungannya dengan prestasi. Jadi Igornas Fest tapi di dalamnya itu ada Korprinya. Jadi bisa ajang seleksi buat persiapan yang Korpri itu, bisa buat seleksi buat acara nasional itu. Jadi selama ini kan kita seleksi itu kan kayaknya tiba-tiba tunjuk, tiba-tiba pilih. Kayaknya lebih bagus lagi kita bergabung dengan Korpri dengan bahasanya Igornas Fest. Nah kalau untuk Igornas Fun ya saya setuju sih dengan Pak Dede sama Pak ini. Lucu juga kayaknya Mbak Indang kalau yang U50 tuh hadir. Yang mau pensiun itu ketemu dengan dibuat apa semacam olahraga pendidikan yang kemarin yang acara Kemenpora itu kan ada sih yang olahraga pendidikan itu. Nah itu pun bisa menjadi bahan pertimbangan Kemenpora bahwasanya di Lampung ini
olahraga pendidikannya jadi guru-gurunya gitu loh. Diselenggarakan Yang gitu ya. Nah, yang pertama kita buat guru olahraganya, dan yang kedua itu kan bisa diterapkan nanti di sekolah masing-masing. Jadi dua kegiatan itu bisa kena semua Mbak Indang. Jadi apa yang kita lakukan di Ikonas Fun itu bisa kita terapkan di kegiatan di sekolahan. Kan Ya. kalau biasanya gini, kita udah seru nih, itu besok kita terapkan di sekolah kayaknya seru nih, kan gitu. Jadi bahan apa? Jadi nambah ilmu buat kita sebagai guru olahraga, bahwasanya di sekolah pun olahraga itu bukan hanya sekedar olahraga prestasi, tapi olahraga pendidikan ada, olahraga rekreasi ada, kan seperti itu. Jadi bahan nambah ilmu. Tapi kalau untuk yang Igornas Fest itu kan kita bisa bekerja sama dengan yang corporate itu Jadi dalam satu ruang lingkup tapi dua-duanya kena gitu. Jadi bisa ajang seleksi, bisa ajang buat kita Igornas kumpul. Jadi emang bener-bener eventnya kena semua gitu. Itu aja sih Mbak usulannya Mbak. Ya. Terima kasih Kak Ulki, luar biasa usulannya, mantap. Ya, jadi kita bisa artinya satu kegiatan bisa mencakup beberapa, artinya beberapa kayak seperti seleksi, kemudian kita fun-nya dapat, kemudian kegiatan Igornas fun-nya juga kita dapat. Jadi artinya satu kegiatan tapi isinya bisa mewakili dari berbagai macam kebutuhan. Jadi untuk bisa ajang seleksi juga. Mungkin teman-teman yang lain ada tambahan lagi? Untuk O2SN kayaknya belum dengar-dengar ini. Untuk O2SN provinsi. Kayaknya aman semua loh Mbak, kecuali pajak tebing. Mungkin tambahan aja ya, mungkin untuk di O2SN provinsi mungkin ya karena ini kita ya artinya sudah dipercaya untuk jadi pelaksana lah bahasanya ya, pelaksana untuk di O2SN provinsi. Harapannya sih untuk teman-teman kita artinya yang mempunyai kompetensi di bidang masing-masing ya kita maksimalkan lah supaya artinya kita ini Igornas terlihat baik, bagus di setiap kegiatan olahraga. Nantinya juga kita bisa jadi ya IO lah ya, artinya event organizer yang artinya dari Igornas untuk kegiatan-kegiatan olahraga di Provinsi Lampung khususnya. Jadi untuk teman-teman ya kita maksimalkan, artinya seperti kemarin kan memang kita baru perdana ya, awal kita bergabung dengan artinya di provinsi untuk penyelenggaraan, untuk pelaksanaan O2SN ya masih banyak yang kita perbaiki, artinya kita jangan puas dengan hasil kemarin, kita sudah bagus, tetapi tahun depan kita bisa lebih bagus lagi, seperti itu. Kak Hendra? Monggo Kak Hendra. Sebenarnya saya pengen dengar Kak Johan ini ngomong, yang banyak unek-unek. Oke lah, karena ditodong saya ngomong juga lah. Oke, Baik, silakan. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kawan-kawan ketua pengurus Igornas Provinsi Lampung dan Kabupaten Kota seprovinsi Lampung yang hadir pada Zoom malam hari ini. Yang ingin saya sampaikan pertama terkait dengan karena nama saya tadi disebut dari Mas Romli dan Mbak Indang, jadi saya langsung sebutkan aja. Sebenarnya bukan keinginan saya atau keinginan kami untuk mendaftar di injury time ya. Tidak ada keinginan itu. Kami pun sudah menghubungi bendahara panitia dan juga mungkin Mas Romli sekalian juga sudah saya hubungi. Andaikan waktu itu nggak boleh pun sebenarnya kami nggak akan daftar karena memang agenda kami di Lampung Tengah itu di hari-hari yang ditentukan untuk pendaftaran itu kami belum siap gitu. Kami kegiatan dari O2SN SMA, SMP sampai SD tingkat kecamatan, kabupaten gitu. Jadi kami tidak istilahnya belum siap saat itu. Makanya saya telepon bendahara dan juga ketua masih bisa dan tidaknya. Ketika memang itu sebenarnya disampaikan tidak bisa ya kami tidak daftar gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan yang yang terjadi di ILF kemarin, gagasan dari panitia kalau versi saya.
ketika memang sudah diputuskan di dalam juknis dan di dalam kita technical meeting atau Zoom gitu ya. Sebenarnya itulah yang harus kita angkat. Itulah yang harus kita pegang gitu kan. Bukan yang lain-lain gitu. Kita sudah jauh melangkah. Di dalamnya sudah dijelaskan bahwasanya kita memerlukan bukti untuk anak-anak atau teman-teman kita lomba itu ID card atau KTA lah gitu ya. Tapi di lapangan terjadinya tidak seperti itu gitu, yang bikin kita sendiri harus berdarah-darah lah menyampaikan unek-unek itu atau bukti itu gitu kan, diminta saat itu juga. Andaikan panitia memberikan misalnya contoh ketika peserta itu sudah bisa menunjukkan KTA dan ID card, walaupun mungkin caranya dia salah atau memang bukan guru olahraga terus dia punya KTA itu urusan mereka. Tapi urusan panitia itu menegakkan aturan. Kalau aturannya itu pakai KTA, ID card ya pakai itu, gitu kan? Tidak terus di tempat baru ngomong buktikan dengan Dapodik atau info GTK dan lain sebagainya. Itu tidak seperti itu. Sampaikan dulu apa yang sudah menjadi kesepakatan. Kita udah sepakat loh, kita bukan orang anak kecil lagi gitu kan. Itu. Sehingganya kesan ketegasan dari panitia ada. Terus yang kedua, itu kan pertama terjadi di lapangan bulu tangkis ya. Saya ditelepon oleh guru saya, Pak ini kita diminta untuk menyerahkan info GTK gitu, buka info GTK gitu kan. Nah, tentunya ini sebuah hal yang rumit kita lakukan. Kenapa? Guru kita ini tidak semuanya masuk Dapodik. Guru yang bukan sarjana mau sampai kapanpun nggak akan bisa masuk Dapodik, gitu kan? Kalau kita membuka itu nggak akan bisa. Nah, ini kan jadi catatan buat kita. Nah, tentunya di sini ketika memang sudah diputuskan itu KTA dan ID card cukup itu, nggak usah melebar kemana-mana. Pertama itu. Kedua, kita sebagai ketua, baik benarnya atau baik tidak baiknya kontingen kita itu tergantung kita kok. Asalkan kita itu memang menerapkan jiwa kita sportif, di daerah sebelum kita berangkat kita udah aktifkan sportivitas kita dulu, tanpa harus ditanya lagi di sana anak-anak kita itu bener guru olahraga atau bukan. Kita dulu dong, kita bekali dengan kejujuran dari seorang ketua dulu untuk bisa datang ke sana itu dipastikan kalau guru-guru kita itu benar-benar guru olahraga gitu. Dan masalah fun atau tidak fun itu timbulnya dari hati kita, dari perasaan kita. Bukan masalah ini voli atau sepak bola atau gobak sodor, bukan. Gobak sodor pun kalau di jiwa kita masih ada cara istilahnya pengen mengalahkan si A, nggak mau dikalahkan oleh si B, pasti timbulnya tidak akan fun lagi. Tapi ketika kita sudah membekali diri dengan oke, niat kita ini Igornas Lampung Fun, cabang lombanya A, B, C, D. Tentunya itu kita akan bisa mensikapi, oh ya, berarti apapun yang terjadi di sana kita mau senang-senang. Mau lawan saya itu masalah guru olahraga atau bukan, itu urusan mereka. Dosa-dosa mereka, bukan dosa saya, bahasa saya gitu. Kalau mau senang. Jadi masalahnya di sini, ini ke kita sendiri yang kita timbul seuzon kepada orang lain, yang kita sendiri nggak terima dengan kekalahan kita atau kita ngerasa takut kalah itu manusiawi. Tapi manakala kita berprasangka baik, ini versi saya ya, berprasangka baik dan kita melakukan yang terbaik untuk diri kita, insya Allah Allah juga kasih yang terbaik gitu. Seperti contoh kemarin, kami itu terakhir pulang. Poli itu korbannya itu Lampung Tengah. Dari kasusnya Putri menjadi ke Putra. 2 kali saya diprotes oleh Pringsewu. Yang akhirnya setelah diprotes kami bisa menunjukkan bukti dan lain sebagainya. Pringsewu pulang begitu saja tanpa pamit dan lain sebagainya. Ini menyakitkan buat kami. Ini bukan orang yang gentle.
Udah dijelaskan di situ, bahkan kami buka tuh grup sekolah masing-masing. Apakah mungkin ada guru yang dimasukkan di grup sekolah kalau dia bukan guru di situ? Masih nggak dipercaya. Artinya apa di sini? Rasa ketidakpercayaan kita itulah yang menutup kita untuk tidak fun. Akhirnya apa? Yang terjadi apa? Ngerasa prasangka. Sampai saya bilang begini, coba tunjukkan anak buah saya mana yang tidak dipercaya kalau itu guru bukan guru PJOK. Gitu kan? Nggak berani nunjukkan, malah suruh nunjukkan semua. Akhirnya apa? Kami nunggu SK pembagian tugas dari sekolah masing-masing sampai malam. Setelah kami tunjukkan SK pembagian tugas semuanya, semua bisa diterima oleh mereka, mereka pulang. Akhirnya kami final dengan tuan rumah dan main-main saja karena tuan rumah ngerasa sudah oke. Mas, kita 2-0 pasti. Mainnya 25 utuh aja. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena ini sebuah hal yang perlu kita luruskan. Kita guru PJOK, ayo. Sportivitas itu ada di kita. Kalau memang kawan-kawan kita di sekolah atau dari kabupaten kota itu ada yang bukan guru PJOK, ya ayo loh. Dengan senang hati kita ngakui, nggak usah dengan cara yang lain-lain kan gitu kan, dan tidak usah berprasangka buruk juga dengan orang lain, walaupun itu bisa. Tapi kan malu sih kita sebagai seorang guru PJOK, asli malu itu. Terus saya mungkin berbeda dengan kawan-kawan sebelumnya. Menurut saya Igornas Fun 2 ini sudah baik. Kita tinggal tambahkan kekurangan-kekurangan saja, kita lengkapi saja. Misalkan contoh besok, sebelum pelaksanaan itu dipastikan, contoh ya, memang ada surat keterangan dari kepala sekolah. Misalnya seperti itu. Tapi jangan melebar lagi. Diputuskan di saat kita Zoom itu. Jangan melebar lagi, kita udah putuskan KTA, ID card, masih malah melebar. Dan kenapa itu dibiarkan oleh panitia, itu yang jadi masalah. Kalau saya panitianya tegas, begitu dia sudah bisa menunjukkan KTA dan lain sebagainya yang sesuai juknis, selesai. Kenapa? Kita tidak bisa mengintervensi seseorang untuk jujur. Dan seharusnya orang yang mencurigai itulah yang membuktikan. Apa kecurigaannya? Mana buktinya kalau dia curiga? Bukan kita malah disusah-susahkan dengan kita yang mencari bukti membenarkan diri kita. Itu kalau versi saya itu untuk terkait Igornas Fun. Kalau terkait O2SN. O2SN saya akui perjalanan ini luar biasa dari tahun 2023 sampai di titik ini. Mungkin kalau dalam artian saya bukan memuji Bang Haidir ya. Mungkin kalau bukan Bang Haidir ketua Igornasnya, saya nggak yakin O2SN dilaksanakan di Lampung. Kenapa? Saya tahu persis perjuangan beliau. Datang dari Lampung Barat hanya untuk ngadep Kadis. Siapa yang ngasih duit Bang Haidir? Nggak ada. Iya, betul. Dan itu tidak sekali 2 kali. Bahkan traktir saya makan, saya ganti pun nggak mau. Gitu kan. Artian ini semua perjuangan yang luar biasa untuk O2SN hingga TT ini, bahkan besok dalam artian kita mendapatkan kesempatan untuk bisa ke tingkat nasional. Harapan saya untuk O2SN berikutnya adalah bagaimana bisa kita mengakomodir guru-guru kita terlibat langsung di dalamnya. Kita titipkan kalau memang kita tetap harus pakai cabang-cabang olahraga yang ada, induk-induk organisasi, kita titipkan kawan-kawan kita. Esa ini suruh direnang, habiskan teman-teman PJOK siapa saja. Mas Jul ini juga direnang juga, masukkan di sana di dalamnya. Atletik siapa? Masih banyak kita di atletik juga. Titipkan teman-teman Igornas ini di dalam kepanitiaan Igornas tahun berikutnya. Mungkin kalau itu masukan dari saya Bang Haidir dan kawan-kawan. Mas Romli, mohon maaf ini saya jujur saja. Kalau memang kemarin Mas Romli bilang, udah nggak bisa Pak, udah tutup, maka kami pun tidak akan daftar. Karena memang keterbatasan kami di daerah, kami sedang menghadapi istilahnya O2SN kecamatan
dan kabupaten yang secara serentak dilakukan di hari-hari yang pendaftaran itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jo atas unek-uneknya ya. Jadi artinya memang kemarin ada memang yang terjadi di lapangan voli memang luar biasa, dan saya sependapat juga, dan saya juga sudah kemarin itu sudah bertindak, artinya saya tinggalkan lapangan bola voli, kemudian saya ngobrol dengan Kak Romli, dengan Kak Hendra dan Kak Rudini ya saat itu, dan memang kita membahas di situ langsung. Dan memang itu tadi kita tuh arahnya yaitu juknis. Kalau kita sudah buat juknis, apapun itu dari manapun itu, artinya persyaratan itu didapat sesuai dengan juknis, KTA dan ID card. Ya sudah, artinya kita tidak usah melebar-melebar ke NUPTK, ke grup MGMP, ke KKGO ataupun ke SK-SK yang lain. Karena di sini memang kita sifatnya memang fun Igornas kompetisi ya, artinya kompetisi fun. Artinya di situ juknisnya yaitu KTA dan ID card. Ya, jadi tidak merebet-merebet ke NUPTK, Dapodik segala macam. Adapun memang akan dibuat Dapodik ataupun itu dikembalikan lagi pas pada waktu kita pembuatan juknis dan Zoom. Pada waktu Zoom kita sepakati. Ibaratnya ini KTA, ID card, guru olahraga. Ditambah apa lagi yang jelas. Artinya kalau emang itu sudah jelas juknisnya, ya itu saja yang kita laksanakan, sehingga mungkin tidak terjadi hal-hal atau peraturan-peraturan juknis-juknis di luar konteks, artinya pas pada waktu kegiatan. Jadi pada waktu kegiatan kita pacuannya pada juknis. Jadi tidak ada juknis lainnya selain juknis yang kita buat di awal. Jadi artinya supaya tidak terjadi kericuhan-kericuhan seperti yang terjadi kemarin di lapangan bola voli. Mungkin itu saja, luar biasa Kak Johan ya. Artinya kita di sini tidak menyalahkan dan tidak menyudutkan salah satu teman ataupun siapapun. Kita di sini bersama-sama untuk melakukan yang terbaik untuk Igornas Provinsi Lampung khususnya ya. Dan kita juga sebagai ketua Igornas di kabupaten kota, selayaknya kita juga jadi panutan, dan kita semua berbuat itu pasti ada latar belakang dan sebab. Ya, jadi artinya kita tidak artinya semena-mena membawa kontingen itu untuk membuat kericuhan atau kegaduhan, karena sejatinya acara Igornas Fun itu adalah acara kita bersama. Jadi artinya kalau kita sukses bersama. Kalau kita tidak baik, kita tidak baik semua. Jadi artinya tidak ada yang mungkin Bang Haider yang tidak baik saja, Romli tidak baik, tidak. Jadi artinya kalau tidak baik semua, kalau kita baik semua. Nah, jadi artinya kita butuh kebersamaan, di mana slogan kita yaitu solid. Ya, jadi kita solidkan dulu, kita semua ini ketua kabupaten kota ini artinya satu suara, satu persepsi, satu tujuan, yaitu mensukseskan kegiatan yang kita laksanakan bersama. Jadi jangan sampai artinya satu orang membuat kericuan, itu artinya kita membuat kericuan semua. Seperti itu saja ya kakak-kakak semua. Mungkin ada lagi dari teman-teman semua yang ingin memberi tanggapan atau memberikan statement Kak Hendra dari ILF, mungkin dari ketua, langsung silahkan. Masih ada nggak yang dari teman-teman yang lain? Bang. Dari Mas Asa mungkin, Mas Asa atau mungkin Mas Hendra atau Mas Bagus? Bang, sebelum ini Bang, sampai langsung narik benang merahnya Bang. Jadi langsung ditulis saja. Jadi untuk ke depannya, misalnya untuk tahun depan itu rencananya kabupaten mana Bang? Yang sudah masuk itu 3. Lampung Barat. Lampung Barat, kemudian Tulang Bawang, sama Mesuji udah masuk. Oke, siap. Ya dah, nanti itu kan bahasa Cuman kan saya kan bukan tipe yang otoriter. Artinya ya ini dari kita untuk kita. Ya kalau memang kesepakatannya bersama-sama, artinya kawan-kawan kabupaten kota menunjuk Tulang Bawang atau mungkin menunjuk Mesuji atau menunjuk Lampung Barat, ya itu nanti akan menjadi atensi juga kita untuk menyampaikan ke kabupaten yang ditunjuk atau yang dipilih. Kalau untuk kandidat 3 ini sudah masuk. Oke, alhamdulillah. Ya, bahkan
mesuji dengan sengaja betul menemui saja dan meminta betul, bahasanya gitu. Cuman kan ya itu tadi saya nggak bisa memutuskan, saya nggak bisa memvonis. Wah ya udah, ayo nanti ke mesuji segala macam. Tentu banyak dinamika, banyak Izin masuk. pertimbangan-pertimbangan. Ya, Siap. Tulang bawang, tulang Lampung Barat sama Mesuji, Om Pimpah. Kemarin kan tulang bawang, keduluan saya masuk. Mesaknya itu tulang bawang. betul Berarti tulang bawang sebetulnya ada, tulang Bang. bawang. Agung Jadi ada nggak betulnya ini tulang Agung? bawang itu bukan keduluan, Mas. Bukan keduluan sebetulnya. Tulang bawang itu sebetulnya dia ada kendala dikit kemarin tuh, makanya dia nggak diputuskan di sana. Apa tarik dari sini? Nggak usah. Kalau di sini berarti ada awalan yang melakukan. Di sini tarik ini dulu. Teman-teman sebagai benang merah ya, sebagai benang merahnya saja apa yang menjadi apa namanya atensi kita malam hari ini mungkin akan saya tarik satu persatu. Namun teman-teman sekalian ini tetap nanti akan menjadi keputusan bersama ya. Tidak bisa ini akan menjadi keputusan kita sendiri-sendiri. Tentu nanti akan mempertimbangkan masukan-masukan, akan mempertimbangkan apa namanya opsi-opsi dari lain. Karena ya saya lihat kalau bicara quorum atau tidak quorum ini jauh dari quorum sebetulnya Zoom kita malam ini. Yang 11 orang. ketua ya hanya 5 orang yang ketua, kita ada 15, berarti hanya sepertiganya ya. Jadi makanya ya kita nggak bisa memutuskan ini atau saklek atau mungkin nanti ponisnya pasti ya enggak ya. Jadi dari beberapa yang disampaikan oleh teman-teman pada dasarnya yang pertama adalah terkait dengan penambahan cabur yaitu di Igornas Lampung Pan. Saya sependapat ya untuk menambah cabur. Nah, tapi tentu sesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan tuan rumah. Ya, kita tetap mengacu kepada kesiapan tuan rumah. Kita berharap kita meminta cabur A atau minta cabur B misalkan. Tetapi tuan rumah nggak siap, percuma, sama aja bohong. Ya, jadi tetap artinya menunggu atau melihat daripada kesanggupan dan kesiapan daripada tuan rumah juga. Nah, kemudian tadi dari Mas Purkon baiknya ada Igornas PAN, ada Igornas PES. Nah, kalau asumsi saya ya, kalau memang mau diadakan 2 kegiatan, saya rasa ini apa ya, mungkin agak berat ya, agak berat. Kalau kita harus membedakan, harus memisah 2 kegiatan. Ada Igornas PAN, ada Igornas PES. Nah, kalaupun artinya memang mau kita spesifik atau kita pilah antara PAN dengan PES, ya nggak masalah. Tapi tetap kegiatannya satu, berbarengan maksudnya. Nah, nanti mungkin pesertanya ini yang ikut PES, ini yang ikut PAN, ya mungkin bisa ya. Nah itu juga mungkin akan menambah juga jumlah atau kuota atau mungkin apa ya ya jumlah ya daripada peserta dari masing-masing kabupaten kota yang mungkin harapannya kan bisa berangkat semua sih teman-teman guru olahraga di kabupaten itu, harapannya gitu kan biar tambah rame gitu kan, tapi karena memang keterbatasan cabur dan lain-lain ya sehingga ini terkendala ya kan, nggak bisa semua berangkat. Nah mungkin dengan adanya PES dan PAN dengan PAN mungkin ya akan menambah kuota nanti, tapi ya kalau saya mungkin
berbarengan ya. Kalau kita bulan ini kita ini, bulan ini nanti kita misalkan bulan Juni misalkan PES, nanti bulan November kita PAN misalkan. Berat rasanya. Ya, karena semua itu adalah butuh butuh modal, butuh biaya ya. Nah, yang sekali saja mungkin kita ngap-ngapan karena memang apa? Kita tidak ada sumber pendanaan. Kita murni adalah gotong royong daripada anggota. Nah, ini teman-teman sekalian terkait dengan itu ya. Saya setuju kalau memang bertambah atau mungkin PAN dan PES saya setuju kalau mau dipilah, tapi kalau kegiatannya saya mungkin tetap bersamaan, berbarengan ya. Nah, itu. Kemudian dari Dindo Ulki, bagaimana kalau PES itu kita kolaborasikan dengan Korpri? Teman-teman, saya dari 2023 juga bersinergi dengan Korpri ini. Ini syarat dengan kepentingan. Hampir sama lah dengan apa namanya MKKS SMA lah bahasa saya gitu ya Mbak Indang ya. Ini agak sulit karena ini syarat dengan kepentingan. Karena apa? Ada value-nya bagi mereka. Ya, ada ya position bargainingnya bagi mereka ini nih ya. Nah, jadi kalaupun memang ini harus dikolaborasikan, ya akan kita coba nanti. Kalau secara langsung, secara piece to piece kita memang beraudiensi dengan Korpri memang belum. Tetapi hemat saya dari 2023 saya sering diajak atau sering dilibatkan terkait dengan apa untuk menyampaikan, mensosialisasikan ini ya sudah. Tetapi hanya 1-2 cabur saja. Ya cabur-cabur yang lain ya enggak ya. Makanya ini syarat kepentingan. Tapi akan kita coba nanti Dinda Ulki ya. Nanti kita akan coba nanti untuk beraudiensi atau berkolaborasi dengan Korpri nanti. Ya, karena ya yang sudah banyak itu kemarin itu di Poli memang ya kemarin itu yang sudah ini termasuk Poli Putri hampir 75%. Mungkin menjadi atensi juga. Nah, kemudian hal-hal lain teman-teman sekalian terkait dengan Igornas Lepupan ini, kalau memang artinya nanti kita tetap akan menyuarakan ini, ya kalau 1 hari pelaksanaannya kayaknya lelah Mbak Indang, lelah sekali kayaknya. Kalau kita berangkat malam nyampe subuh, subuh kita langsung kegiatan, sore kita pulang malam. Nah, ini dengan bejubel artinya apa namanya pertandingan. Kadang baru istirahat berapa menit aja sudah main lagi segala macam dan lain-lain. Jadi ini saya memang kayaknya agak-agak lelah. Nah, makanya saya menyarankan dengan kawan-kawan kabupaten kota coba dibuat apa ya kemarin Mas Hendra udah saya sampaikan sih dengan Mas Hendra, Mas coba dibuat sih semacam database, semacam absensi lah database kawan-kawan guru-guru yang memang ada di kabupaten kota itu. Nah, nanti disampaikan dengan kawan-kawan itu kayaknya nggak keberatan sih kalau misalkan 1 orang itu per minggu katakanlah per minggu kita iuran 5.000 1 minggu 1 orang atau mungkin 2.000 per minggu atau seperti apalah yang penting artinya ada. Nah nanti dilihat yang memang sudah bayar misalkan nanti sudah ada keterangannya diconteng dan yang belum itu harus ditagih. Artinya sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan artinya kebersamaan kita. Nah, sehingga kawan-kawan nanti ketika nanti kegiatan itu terlaksana atau
kegiatan itu nanti pelaksanaannya, itu nanti kita sudah punya modal. Kalau kita mau nginep misalkan, atau mungkin transportasinya, atau mungkin konsumsinya dan lain-lain, paling tidak kita sudah terbantu dari situ. Nah, ini coba kita lah sama-sama lah bagaimana kira-kira polanya supaya ya itu bisa kita munculkan ya. Itu ya nggak usah nemen-nemen lah, nggak usah ngebet-ngebet harus 10.000 sehari atau apa, nggak usah lah, kita enjoy aja, mungkin seminggu 5.000 aja. Kayaknya kalau 5.000 seminggu kayaknya ringan kalau menurut saya sih, menurut saya, tapi maaf ya kawan-kawan yang lain. Nah, mungkin nah ya Mas Hendra aja sehari aja bisa 30.000 rokok loh sehari itu. Ya masa iya 55.000 rupiah seminggu nggak bisa nyelahin gitu loh. Ya dan mohon maaf, hampir guru PJOK ya, guru PJOK ini kan memang guru yang memang apa ya, sangat dibutuhkan. Dan rata-rata kalau di Lampung Barat ya, di Lampung Barat itu 99% sudah punya gaji semua. Guru PJOK. Bahkan kekurangan guru bahkan rata-rata. Karena apa? Ya, sampai ada yang tamatan SMA pun artinya diberikan SK saking kekurangan guru. Apalagi yang memang kualifikasinya yang memang apa namanya dia memang murni guru PJOK, guru memang apa latar belakang backgroundnya PJOK gitu. Nah, jadi kalau memang sudah artinya menikmati gaji meskipun dengan dalam tanda kutip ya, ya artinya memang tidak sama antara mungkin yang paruh dengan yang full waktu dan yang ASN. Tetapi rasa-rasa saya 5.000 per minggu itu kayaknya ringan. Oke, berat Bang. Kalau cuma 5.000, kalau 5.000 berat kayaknya Bang. Udah 2.000. 2.000 kalau misalkan ada 300 atau katakanlah kita kecilkan saja lah 200 lah guru yang ada di kabupaten itu ya. Ya, 200 kali 2.000 saja. 400 loh seminggu. 400.000 seminggu. Lah kalau kita setahun ngadain kayak gitu berapa gitu coba. Nah, ini bahan pemikiran kita, maksud saya, bahan-bahan renungan kita semua. Dan ini kalau menurut pandangan saya, ini sangat memungkinkan loh. Sangat memungkinkan. Kalau hanya 2.000 seminggu tuh, aduh, ngasih jajan anak nggak tega kita 2.000 loh. Ngasih jajan anaknya. Ini pola. Jadi apa efeknya supaya kita jangan satu hari lah ke depan itu kalau memang artinya kita mau betul-betul kita laksanakan ya 2 hari lah ya, kita ada nginepnya. Nah, satu malam itulah ya, di samping kita mungkin kita bercengkerama di lapangan segala macam, kita pererat silaturahminya pas malamnya itu. Malam bersama, apalah ramah tamah atau apalah bahasanya gitu. Sehingga nanti sambil saling saling apa namanya kenal dan saling akrab dan lain-lain. Mungkin nanti akan kita buka profil masing-masing kabupaten kota, ini si A, ini siapa namanya, ini. Nah, pokoknya ya apalah. Nah, ini harapan, ini artinya pandangan saya dengan teman-teman sekalian. Nanti cobalah nanti bagaimana opsi-opsinya, pola-polanya nanti mungkin Mbak Indang dan kawan-kawan ya. Nah, ini ya eh saya yakin kalau memang artinya kita bisa memberdayakan atau memakai pola-pola yang seperti itu tadi, ya nggak usah ngebet-ngebet lah 2.000 tadi sayanya udah luar biasa sebetulnya. Nah, di samping memang mungkin untuk kebutuhan itu, ya kebutuhan-kebutuhan teman-teman yang lain juga, misalnya karena ada yang sakit, teman-teman ada yang sakit di kabupaten kota kita besuk, menggunakan dana itu. Ah, mungkin maaf ngomong kasarnya mungkin ada yang meninggal misalkan ya kita santuni dengan dari uang itu juga atau dengan hal-hal lain baik itu hal yang sifatnya baik maupun yang sifatnya buruk ya dari situlah artinya kita memberdayakannya ini eh, apa namanya harapan-harapan buah pikiran saya ke depan supaya kita betul-betul menurut saya kita kompak kita betul-betul artinya eh,
kelihatan solidnya dibanding dengan mapel-mapel yang lain. Jadi itu teman-teman sekalian, saya setuju tambah cabur, saya setuju artinya memang harus ada apa namanya ada fun, mungkin ada yang fast gitu ya. Tapi kalau mau dipisah waktunya kayaknya agak berat. Tapi kalau memang mau diadakan secara bersamaan, hanya saja ruangnya nanti yang berbeda, ada fun, ada yang fast, ya monggo silakan. Bagaimana nanti tanggapan teman-teman yang lain nanti ya. Jadi itu kemudian terakhir dari Mas Johan terkait dengan Waduh SN untuk berdayakan anggota Egornas bisa masuk bisa dititipkan lah bahasanya gitu ya, bisa dititipkan di cabur-cabur yang memang terselenggara daripada ODSN kayak renang, atletik, kemudian bulu tangkis dan lain-lain. Ya, ya sebetulnya ini yang memang akan menjadi tantangan kita. Karena udah kayak yang berkaitan dengan uang ini memang susah. Ya, susah sekali kalau kalau urusannya dengan uang. Kalau urusan dengan perut itu sudah susah. Nah, tapi ya tidak salahnya memang kita nanti cari nanti caranya polanya seperti apa ya. Ketang-ketang satu lah dari satu cabur yang ya, bisa kita titipkan satu orang satu cabur aja sudah lumayan. Kalau 5 berarti SD berarti ada 5 guru olahraga, 5 SMP ya udah 10 guru olahraga udah lumayan lah artinya kan. Nah, ini yang memang menjadi PR dan memang menjadi pembahasan masukan-masukan dari Mas Johan dan memang sudah jauh-jauh hari memang nanti akan kita pertimbangkan dan akan kita upayakan. Itu saja mungkin teman-teman sekalian, sekali lagi mohon maaf ya terlalu panjang lebar apa yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan dari penjelasan dan dari keterangan apa yang saya sampaikan nanti menjadi referensi buat kita semua ya, menjadi buah pemikiran buat kita semua untuk bisa kita follow up di kabupaten kota masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua untuk penyampaian hasil dari evaluasi dan refleksi kegiatan ILF dan O2SN Provinsi, yang intinya kita sama-sama bersinergi dan memaksimalkan kompetensi yang kita punyai untuk ke depan supaya Igornas semakin solid, dasar dan luar biasa. Baik Ketua, Kak Hendra, untuk agenda kita selanjutnya disudahi atau kita akan memaparkan program-program kerja kita, Kak Hendra? Kalau yang sudah ada nggak apa-apa disampaikan aja itu kalau ada. Gimana Ibu? Oke, pemaparan program kerja akan dipaparkan malam ini juga atau? Oh, nggak usah, itu kan online Bu, jadi semua orang bisa membaca Ibu. Ya. Yang pastinya gini, tadi coba slide yang terakhir tadi udah final belum? Karena kan ibaratnya kita kan pemegang ibaratnya panduan ya gitu ya. Jadi nanti berdasarkan ini nanti kawan-kawan yang mau melaksanakan nanti ngelihatnya hasil dari sini. Yang kita mau mantapkan dulu, saya minta tolong betul Bang untuk peserta Bang, peserta IFL 3 Bang. Waduh, Bang hadir lagi ke belakang. Jadi belum dibahas tadi Bu ya. Saya ada di bel sama bos saya. Iya. Izin tadi. Tadi sempat bahas nggak Bu? Ibaratnya benang merahnya untuk peserta IFL. ILF. Untuk ILF itu kita sesuaikan dengan Juknis. Jadi artinya kalau memang Juknis itu dibuatnya dari awal sudah ditentukan, ya itu yang kita jalankan. Jadi tidak ada Juknis tambahan di lapangan atau saat kegiatan seperti itu. Oke, siap. Jadi kalau memang nanti di Juknisnya itu KTA, ID card plus NUPTK atau apa terserah itu pada tuan rumah yang melaksanakan. Kemudian tidak ada Juknis tambahan di lapangan seperti itu. Ya, jadi nggak dimantepin di sekarang ini ya Bu ya? Tidak, artinya memang fleksibel sih sebenarnya itu ya Kak Hendra ya. Jadi tergantung dari panitianya masing-masing tergantung nantinya. pada ketua atau penyelenggara ataupun teman-teman daerah yang menyelenggarakan sebagai tuan rumah. Siap. Ya udah, cuman itu aja saya yang ya? Yang lainnya aman. Aman. Sebenarnya kalau sesuai Juknis aman. Tidak ada jenis tambahan.
Ya wes, berarti Ini Juknis mau itu dipaparkan juga masing-masing. atau Nggak gimana usah, nggak program usah, apa? nggak usah Bu. Itu kan online, semua Nggak orang usah. bisa membaca. Tapi Ya. yang lain sudah pada ngisi belum Bu? Maksudnya coba bidang organisasi Bu, coba dibuka Bu. Ya, coba sebentar. Coba ke bawah Ibu. Ini Wah, belum banyak banget kosong. kosong masih. Ya, coba Bidang yang lain juga masih kosong itu ya. kosong juga. Hmm. Nanti gini, kalau misalnya tak buat-buatin, kira-kira nanti bermasalah ndak itu sama sama yang megang kuasanya itu. Nanti ketua bidang ini marah-marah lagi, Mas Hendra buatnya kayak gini, Jangan, gitu. Mas, jangan, Mas. Nah, gitu kan. Berarti harus dibahas malam ini, Bang. Tapi Karena ini Bang. personil kita atau yang ada dulu nggak apa-apa Ya, sih dibahas. gimana Tadi mau kan sudah ada dibahas nih. ini? Ketua tadi sudah menyampaikan tentang dana dan usaha, itu termasuk kemudian kemarin kita juga sudah membahas informasi komunikasi, itu apa saja yang ada di programnya. Izin Pak Kemudian, Ketua, Oke, ya oke. silakan Kak Romli. usul dipaparkan aja dulu secara umum. Nanti kalau memang perlu perbaikan-perbaikan bisa diperbaiki di pertemuan kedua nanti. Karena ini juga banyak kabupaten kota yang nggak hadir. Oh, oke. Apa nanti tak buatin Kesepakatan masing-masing gitu aja ya, Pak Romli ya? kesepakatan untuk apa? Tadi disinggung peserta apa kesepakatan untuk peserta apa persyaratan peserta ini tergantung panitia penyelenggara. Juknisnya dibuat seperti apa tergantung penyelenggara seperti itu. Nah, ini perlu dipahami pengalaman kemarin yang terjadi itu yaitu tadi nggak nyambung peserta official itu nggak nyambung dengan Juknis. Bahkan sampai kemarin yang dari kalau yang fair kemarin ada tiga pemainnya bukan guru olahraga, fair mereka mundur. Tapi ada yang ngeyel. 6 pemain bukan guru PJOK, guru PGSD ngeyel mau main. Nah, ini yang harus kita sambungkan kepada teman-teman 15 kabupaten kota. Jangan sampai terjadi lagi ke depan. Kasihan tuan rumah. Itu sekali lagi yang saya wanti-wanti untuk meringankan beban tuan rumah gitu loh. Itu aja sih. Terima kasih. Ya. Ya Kak Romli mungkin nanti ya untuk apa persyaratan peserta seperti itu mungkin nih tadi sudah dijelaskan Pak Johan juga memang di situ ketua pelaksana harus tegas artinya menjelaskan artinya di situ tidak ada pihak lain yang memverifikasi syarat artinya kecuali ketua kalau ketua pelaksana artinya mensahkan untuk bermain silahkan bermain tetapi kalau emang di situ dianggap ini kan kita bisa bicarakan ke ketua Igornas kabupaten kota yang bersangkutan untuk artinya ya berdiskusilah sebentar gitu loh. Artinya untuk pelaksanaan pertandingan ini gimana seperti itu. Jadi artinya tidak terjadi artinya seperti kemarin kan langsung tuh ofisial pemain ikut nimbrung semua. Jadi artinya kelihatannya kita memang kelihatannya ramai seperti itu. Artinya kita buat kita kemas artinya kita bicarakan artinya dengan ketua kabupaten kota yang bersangkutan dengan ketua pelaksana. Jadi artinya kita di sini kan satu tujuan. Artinya kalau bagus-bagus semua, kalau jelek-jelek semua jangan sampai mencuat karena kita juga sekarang berada di era media sosial yang luar biasa. Yang baik jadi jelek, apalagi yang sudah jelek tambah jelek seperti itu. Jadi artinya nanti kita bahas di apa artinya di agenda nanti pas apa ILF berikutnya itu kita tekankan Minggu depan kita Zoom bersama dengan khusus dengan ketua-ketua kabupaten kota ya. Ya, oke. Baik, itu untuk apa untuk program kerja kita paparkan hari ini apa kita lanjut minggu depan? Ya, kalau cuma baru hanya 1-2 apa bidang yang mengisi. Bu, saya bisa minta ada berapa tolong bidang yang tidak? harus mengisi? Oke, gimana? Sampean salah satu bidang yang masih kosong Iya. sampai screenshot. Terus sampean apa namanya share di grup. Ini kok masih kosong gitu. Sedangkan ditunggu-tunggu. Oh. Bu, jangan lagi Kapolres lah ini.
Oke, kita gini aja Kak Kayak ya. gitu Jadi ditunggu-tunggu gitu, segera gitu. untuk refleksi evaluasi kita tutup dulu, kemudian nanti kita bahas lagi ya. Oke? Karena ini pesertanya juga Ya, makin makin mendikit ya. Baik teman-teman semua, untuk pertemuan kita Zoom pada malam hari ini tentang refleksi kegiatan ILF dan O2SN Provinsi kita sudah utarakan. Nanti akan kita tindak lanjuti dan kedepannya mungkin kita akan cari solusi harapan yang terbaik untuk kegiatan ILF dan O2SN tingkat provinsi di tahun yang ke depan. Mungkin itu saja untuk acara pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Baik, kalau mau lanjut diskusi, Kak Hendra, monggo, nggak apa-apa. Oke, siap, saya stop